Om Swastiastu. Saya sempat tercenung membaca artikel agama Hindu di laman Google. Kemungkinan artikel itu memberikan penjelasan atas pertanyaan yang diajukan. Namun karena jawabannya tidak didasari pada pustaka suci Weda, bisa menimbulkan pertanyaan baru dan akhirnya nggak pernah tuntas. Dikatakan bahwa agama Hindu merupakan agama yang universal. Ibarat pepatah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya dimanapun agama Hindu akan selalu menyesuaikan diri dengan adat istiadat, tradisi, dan budaya setempat. Ya, pertanyaan ini benar, tidak ada salah. Hindu bukanlah agama yang kaku karena sifatnya fleksibel. Kalau persoalan tattwa atau sumber hukum Hindu, terutama menyangkut ajaran agamanya, harus kaku. Tetapi menyangkut sila acara atmanustuti, terutama dalam sisi pelaksanaan, memang fleksibel karena itu ditentukan kondisi setempat. Lalu bagaimana dengan Hindu, khususnya di Bali yang dianggap sebagai pemuja patung atau batu? Ya, agama Hindu sangat menghargai seni, bahkan semua ritual dalam agama Hindu di Bali adalah seni dan akan sangat mustahil sebagai ritual tersebut terlaksana tanpa adanya seni. Nah, sini ya persoalan menjadi menjauh. Penjelasan tidak mengacu pada teologi hukum Hindu sehingga pasti tidak tuntas ya. Terlebih yang mempertanyakan bisa saja bukan penganut Hindu. Bhagavad Gita bab 17 sloka 3 menyatakan, kepercayaan dari tiap-tiap orang adalah sesuai dengan alamnya. Manusia adalah menurut alam kepercayaannya. Apa kepercayaannya, demikianlah ia. Sloka ini kan tegas jelas mengatakan bahwa memang masing-masing kita memiliki kepercayaan. Kalau sumber tattwa, kalau dia beragama Hindu ya harus patuh ikut kepada pustaka suci Weda, yaitu Weda Sruti dan Weda Smriti, didukung dengan sumber hukum lain sila acara atmanastuti yang sesuai dengan kondisi di masing-masing daerah komunitas di mana dia berada. Ya, dalam masyarakat yang heterogen dari segi etnis, ras, profesi, dan agama yang dianut, pasti ada sesuatu yang ingin bertanya dan itu wajar. Fakta menunjukkan ya di Indonesia kan ada 6 agama yang diakui, yaitu agama Islam, agama Protestan, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu. Yang tingkat kesamaan ritual ya dan berbagai aktivitas yang ada yang sama, ada yang beda sedikit, ada yang cukup banyak perbedaannya, terutama dibandingkan dengan pelaksanaan ritual keagamaan dengan negara lain. Ini tentu bisa masuk akal mengingat perjalanan lahirnya agama-agama kan berbeda-beda, yang bisa saja menjadi sumber adanya perbedaan banyak, perbedaan sedang, perbedaan sedikit, atau bisa saja sama, tidak ada perbedaan sama sekali. Untuk menghormati sesama pemeluk agama, tidak elok bila penganut agama lain cawe-cawe menilai ritual pelaksanaan agama lain. Dan ini benar, karena masing-masing kan harus tahu ritual yang harus dipercaya oleh masing-masing agama memang harus diyakini, tidak boleh orang lain mengganggu. Ya, sekalipun yang telah beralih agama dari agama sebelumnya, karena orang yang beralih agama mungkin saja belum mempelajari ajaran agama yang dianut sebelumnya secara benar. Dan karena itu lebih tepat lagi, manakala sudah pindah agama, tidak usah komentari agama orang lain, karena itu tidak etis dan sangat tidak elok dalam menjaga kerukunan. Karena persoalan
Agama dengan ajarannya adalah bersifat mutlak kepercayaannya, tidak bisa ditawar. Saat ini di dunia tidak ada agama mayoritas. Itu artinya semua agama memiliki penganut dengan keyakinan tinggi dengan jumlah proporsional antar agama. Dikutip dari laman Google, jumlah penganut agama di dunia mencapai 6,57 miliar jiwa tahun 2024 yang terdistribusi dalam agama Islam penganutnya 2 miliar jiwa atau 30,44%, Katolik dengan penganut 1,411 miliar jiwa atau 21,17%, penganut Hindu 1,16 miliar jiwa atau 17,65%, penganut Protestan 1 miliar atau 15,22%, penganut Buddha 0,57 miliar jiwa atau 7,71%, penganut kepercayaan lokal 0,43 miliar jiwa atau 6,544%, agama lain 0,061 miliar jiwa atau 0,92%, dan terakhir penganut agama Yahudi 0,0146 miliar jiwa atau 0,22%. Dari agama yang ada, Hindu adalah agama tertua. Agama Hindu diperkirakan sudah ada sejak 4.000 tahun yang lalu atau sejak abad ke-15 sebelum Masehi. Agama Hindu menjadi agama dominan di Asia Selatan, terutama India dan Nepal. Di Indonesia, agama Hindu diperkirakan masuk sekitar abad ke-4. Hal ini ditandai dengan berdirinya Kerajaan Hindu Kutai dan Kerajaan Hindu Tarumanegara. Sumber ajaran agama Hindu adalah kitab suci Weda yang dalam pelaksanaannya dijabarkan dalam 5 sumber hukum Hindu, yaitu Weda Sruti, Weda Smrti yang bersifat mutlak dan wajib, tidak bisa ditawar-tawar, itu harus sama dimanapun Hindu itu berada, serta 3 hukum lain, yaitu Sila, Acara, Atmana, Stuti, yaitu menyangkut cara pelaksanaan ritual yang bisa berbeda karena ada kondisi yang berbeda di masing-masing daerah. Dalam Manawa Dharma Sastra, bab 2 sloka 10 dinyatakan bahwa Sruti adalah Weda, sedangkan Smrti adalah Dharma Sastra. Kedua pustaka suci ini merupakan sumber dharma dan kebenaran ajarannya tidak boleh diragukan. Tidak boleh diragukan. Karena itulah bagi penganut Hindu yang berjumlah 1,16 miliar jiwa di seluruh dunia, sumber ajaran agama atau tatwanya pastilah Sruti dan Smrti. Sumber hukum lainnya yaitu Sila, Acara, dan Atmana Stuti berkembang sesuai zamannya. Di zaman Kertayuga yang utama adalah tapa, zaman Tretayuga yang utama adalah pengetahuan atau jenana, zaman Dwapara Yoga yang utama adalah yajna atau bakti, dan sekarang di zaman Kaliyuga yang utama adalah kerja atau karma. Bukan berarti di sebat zaman yang memiliki yang utama itu saja, tetapi juga adalah keempat ini dilaksanakan secara proporsional seperti di saat sekarang di zaman Kaliyuga. Jadi di samping melakukan karma marga, ya kita lihat sekarang kan hampir sebagian besar waktu kita untuk kerja karma marga untuk bisa hidup sejahtera. Setelah itu tentu ada bakti, sujud pada Tuhan, ada pengetahuan keagamaan juga, ada juga tapanya, meditasi dan sebagainya. Pelaksanaan yajna yang ditujukan sebagai bakti pada Brahman, Tuhan yang Maha Esa, harus sesuai dengan Weda Sruti dan Weda Smrti sebagai landasan hukumnya. Ya, untuk Hindu di Bali dan Hindu di India dilakukan dengan sumber terutama dari aspek silenya, dari guru yang berbeda. Artinya apa? Dalam pelaksanaan sumber hukum sila, acara dan atmana stuti ini
ada pergeseran, kemungkinan bisa perubahan karena adanya guru-guru yang berbeda, tetapi namun sumbernya sama. Bagawan Gita bab 9 sloka 14-15 menyatakan, ia yang selalu memuji aku, taat dan teguh dalam janji, menundukkan kepala kepadaku dalam bakti. Mereka mantap menyembahku. Bakti lain dengan tujuan sama juga memiliki kemantapan sebagai bakti yang dilakukan dengan pengorbanan ilmu pengetahuan dari para Brahmana dengan berbagai cara menyembah sebagai yang tunggal, sebagai yang istimewa, dan sebagai yang banyak kepala yang menghadap pada semua arah. Itu semua karena akulah upacara, akulah yajnya, akulah persembahan pada luhur, akulah obat ausada, akulah mantra, akulah minyak susu, akulah api, akulah yang dihaturkan ke dalam api suci. Dalam melaksanakan bakti pada Brahman Tuhan Yang Maha digunakan 3 sarana, yaitu tantra, yantra, dan mantra yang merupakan ajaran mengenai alat dan media yang berkaitan dengan pelaksanaan Caturweda Samhita sebagai kitab suci Weda yang memuat dasar pengajaran agama Hindu. Untuk membimbing pelaksanaan ajaran agama Hindu di Bali menggunakan ajaran Empu Kuturan dan Dangyang Nirarte yang menselaraskan kitab suci Weda dengan kondisi masyarakat dan lingkungan di Bali. Sesuai ajaran guru suci Empu Kuturan dan Dangyang Nirarte, tantra di Bali ditujukan kepada Brahman yang widiwasa dengan manifestasi Dewa Betara masing-masing di pura, dan tujuan utama bakti dengan simbol arca, pertime, dan daksina linggih. Sedangkan yantra sebagai sarana digunakan pura dalam wujud pura Trikayangan, Puro Jagatnata, Sanggah Merajan, tempat suci lainnya dengan sarana Banten lokal Bali yang sesuai dengan tujuan dan Dewa Betara masing-masing. Sedangkan mantra yang digunakan bersumber dari Weda Sruti dan Weda Semerti yang dipimpin upacaranya oleh pandita tingkatan yang tertinggi selektif pinandita, baru masing-masing keluarga melakukan sesuai dengan tujuan, waktu, dan hari untuk berianya. Bagaimana dengan Hindu India? Ya, Hindu India sebagai pusat lahirnya agama Hindu, sumber ajaran tetap sama, yaitu Weda Samhita yang dihimpun Maharshi Vyasa yang juga dikenal sebagai Krishna Dwepayana, yaitu kumpulan sloka-sloka Weda yang diterima oleh Maharshi yang mendapat anugerah Brahman. Rigveda disusun oleh Maharshi Pulaha berisi nyanyian pujian kepada Sang Yang Widi, Tuhan Yang Maha. Samaweda disusun oleh Maharshi Jamini berisi mantra dan ajaran tentang lagu pujian kepada Sang Yang Widi, Tuhan Yang Maha. Yajurweda disusun oleh Maharshi Sampayana berisi mantra berbentuk prosa, rapal, dan doa yang berasal dari Rigveda. Dan Atharvaveda disusun oleh Maharshi Sumantu berisi tentang mantra yang memuat ajaran magis berupa doa untuk kehidupan sehari-hari. Caturweda Samhita merupakan bagian dari kitab suci Weda yang memuat dasar pengajaran agama Hindu. Umat Hindu menggunakan Caturweda Samhita sebagai pedoman menjalankan kehidupan sehari-hari dalam menyembah Tuhan. Caturweda Samhita kemudian dijabarkan sesuai kondisi umat Hindu di India oleh para guru suci. Jadi mengingat penyusun tulis ini sudah sangat lama, maka muncullah guru-guru suci dari proses berguru dan juga meditasi yang lakukan. Antara lain ada Ramana Mahas, Sri Paramahansa Yogananta, Ananda Mayima, ada Sri Ravi Sankar, ada Mata Amrita Nandavayi, dan Sadguru Jagi Vasudev. Sedangkan yantra sebagai tujuan bakti Brahman
dengan manifestasi dewa-dewi dengan simbol patung dewa-dewi. Jadi di India ada kuil-kuil khusus dengan patung-patungnya. Ada kuil Siwa, kuil Wisnu, kuil Ganesha, kuil Durga, dan lain sebagainya. Jadi mereka kadang-kadang mengkhususkan diri, bukan berarti kalau hanya ada Dewa Durga itu hanya berpikir Dewa Durga saja, tidak. Itulah manifestasi. Tuhan adalah perwujudan Dewi Durga. Tuhan perwujudan dari Ganesha. Demikian Tuhan juga perwujudan dari Daksina Lingga kalau di Hindu Bali. Yantra sebagai sarana pendukung bakti, yaitu kuil atau mandir dan sesaji dalam bentuk bunga, makanan khusus, biji-bijian, kelapa, atau minyak. Nah, ini. Sedangkan mantram tentu sesuai dengan mantram dari dewa-dewi di kuil masing-masing. Karena itulah wujud fisik persembahan di masing-masing dewa berbeda, tetapi sumber tatunya sama. Bhagavad Gita bab 9 sloka 26 menyatakan, siapapun yang dengan bakti mempersembahkan padaku daun, bunga, buah-buahan, atau air, persembahan yang didasari oleh cinta dan keluar dari hati suci, itu aku terima. Jadi walaupun di Bali, Banten, di India persembahannya bukan dalam bentuk Banten, tetapi unsurnya adalah unsur sebagaimana sloka Bhagavad Gita bab 9 sloka 26. Simbol Brahman untuk Hindu di Bali dilihat dari perjalanannya, dulu ada dalam bentuk arca, ada juga pertima, dan kini banyak digunakan Daksina Lingga. Sedangkan Hindu di India menggunakan patung dewa dewi seperti Dewa Ganesha, Dewi Durga, Dewa Wisnu, Dewa Krishna, dan lainnya. Daksina Lingga di Bali sama tujuan dan fungsi dengan patung dewa di India, tetapi wujud fisiknya berbeda. Bagaimana simbol Brahman dalam manifestasi dimaknai dalam melakukan ritual keagamaan dengan Daksina Lingga, arca, pratima untuk Hindu di Bali, dan arca serta patung untuk Hindu di India. Apa Daksina Lingga? Apa itu pratima? Apa itu arca dan patung? Daksina Lingga adalah sebagai pralingga yang widi yang merupakan pengganti arca atau pratima. Daksina Lingga adalah sarana upakara umat Hindu yang terdiri dari sebuah daksina yang dihias dengan bunga. Daksina Lingga memiliki berat 2 kg, panjang 20 cm, lebar 20 cm, dan tinggi 30 cm. Nah, mengenai bentuk berat ini kan berbeda sesuai tujuan. Daksina Lingga berfungsi sebagai tapak lingga atau lingga ide betara atau betari. Daksina sendiri merupakan lambang yang guru Dewa Siwa yang digunakan sebagai saksi dewata. Daksina dilinggikan di atas pelingga dan pelangkiran umumnya diganti pada periode tertentu disesuaikan dengan tingkatan ritual. Bagaimana Daksina Lingga dimaknai? Ya, Daksina Lingga tidak difungsikan sebagai persembahan karena merupakan simbol Tuhan dan berfungsi sebagai hulu dari Banten. Merupakan arcanam, yaitu tujuan Tuhan melalui media atau arca. Arcanam berarti juga memvisualisasikan Tuhan ke dalam simbol arca dalam media Daksina Lingga. Bagaimana dengan pratima? Pratima adalah patung atau arca yang disucikan dalam agama Hindu yang digunakan sebagai simbol dewa-dewi, betara-betari untuk memuja yang widiwasi Tuhan Yang Maha Esa. Pratima digunakan sebagai alat pemujaan dan konsentrasi untuk mencurahkan perhatian, pikiran, dan puja-pujian umat kepada Tuhan. Penggunaan pratima sudah ada sebelum kerajaan Singosari dan Majapahit. Saat ini pratima sudah jarang digunakan dan lebih sering dijadikan pusaka dan dikeramatkan, dan lebih banyak digunakan Daksina Lingga.
Bagaimana dengan arca? Arca Hindu adalah patung yang menggambarkan dewa-dewi dalam agama Hindu. Arca Hindu dibuat untuk sarana pemujaan kepada Tuhan. Arca Hindu memiliki beberapa jenis. Ada arca Ista Dewata, arca pribadi dan dapat dibawa kemana-mana. Yang kedua, arca Kula Dewata, arca keluarga diletakkan di depan rumah. Dan arca Garba Dewata, arca yang dimiliki banyak orang dan diletakkan di pura. Arca dibuat dari batu, kayu, tanah liat atau logam. Arca Hindu dibuat dengan teknik bentukan tangan pahat, cetak, dan ukir yang memiliki nilai artistik dan metaksu. Dengan memahami simbol-simbol Daksinalinggih, arca Pratima bukan berarti umat Hindu di Bali menyembah Daksina atau Daksinalinggih. Arca maupun Pratima itu simbolik, memudahkan mentransformasi wujud bakti kepada Tuhan, sehingga tidaklah benar Hindu di Bali memuja batu atau patung. Bahkan dengan menggunakan Daksinalinggih lebih memvisualisasikan bahwa Tuhan itu sangat abstrak, tetapi disimbolkan dengan kekuatan-kekuatan yang ada, karena isi Daksinalinggih itu adalah perwujudan isi alam semesta. Nah, alam semesta itu kan perwujudan dari Tuhan. Bagaimana dengan patung dewa Hindu di India? Jadi memiliki fungsi yang sama. Patung merupakan hasil imajinasi untuk memahami sesuatu yang abstrak sebagaimana Tuhan. Beberapa fungsi patung dewa Hindu di India: patung dewa Ganesha sebagai pelindung, penolak bala, simbolis batragana, dan media pembelajaran. Bagian-bagian tubuh dewa Ganesha memiliki makna tersendiri seperti kepala gajah yang bermakna kecerdasan, kesetiaan, dan kekuatan anti-diskriminatif. Patung Dewa Wisnu merupakan salah satu dari 3 dewa tertinggi dalam Hindu, yaitu Trimurti. Dewa Wisnu melambangkan pemeliharaan. Patung Dewa Siwa merupakan salah satu dari 3 dewa tertinggi manifestasi Tuhan, yaitu Trimurti. Dewa Siwa melambangkan kekuatan perlindungan, pembinasa atau merusak. Di India, untuk meningkatkan konsentrasi, kadang-kadang di setiap kuil ada yang menempatkan banyak dewa, tetapi juga ada menempatkan satu dewa sesuai dengan tujuan persembahan bakti yang dilakukan kepada Tuhan dalam manifestasi dewa-dewa. Karena itu, Hindu India bukan juga menyembah patung, Hindu India menyembah Tuhan untuk memudahkan konsentrasi dan meraba kekuatan-kekuatan Tuhan, maka disimbolkan dengan patung. Hal ini sejalan dengan Bhagavad Gita bab 9 sloka 27 yang menyatakan, apapun engkau perbuat, apapun engkau makan, apapun engkau persembahkan, apapun engkau berikan, apapun pertapan engkau lakukan, laksanakanlah itu sebagai persembahan padaku. Sloka ini jelas mengatakan bahwa sepanjang tujuan itu disampaikan kepada Tuhan, sumber dari segala sumber kehidupan, maka cara-cara yang dilakukan dalam simbol-simbol yang berbeda itu bukanlah menafikan nilai ajaran agama sesuai kitab suci Weda. Sebab tujuannya yang sama, yaitu sujud bakti kepada Tuhan dengan cara disesuaikan dengan yang bisa dilakukan, yang memberikan kekuatan atmanastusi terbaik bagi penganut Hindu.
Kiranya dengan pencerahan ini tidak lagi ada yang bertanya, mengapa Hindu India berbeda? Mengapa Hindu di Bali menyembah Tuhan? Mengapa Hindu di Bali menyembah Tuhan tapi menggunakan patung? Mengapa Hindu India ritualnya berbeda? Tidak perlu mempertanyakan lagi. Karena dalam Bhagavad Gita sudah jelas sebagai sumber ajaran agama menyatakan yang paling penting adalah tujuannya dan dilakukan secara tulus ikhlas. Kiranya dengan pencerahan bagaimana fungsi Daksinalinggih, Pratime, Arca, dan patung, kita bisa memahami bagaimana posisi Hindu secara tatwa, bagaimana posisi Hindu berdasarkan sila, acara, dan atmanastuti. Semoga mencerahkan. Om Santi, Santi, Santi Om.